Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Salam, Pak. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya? Baik, Pak. Ya, itu saya sudah cek itunya apa yang ini tugas saya serahkan itu Serahani belum menyerahkan tugas ke Pak Ani. Ya, Pak Ani itu belum ini ya, belum ada ya. Yang ke chapter berapa? 3 ya. Ini sekarang 5. Ini belum nih. Apa yang di kuliah ke berapa sekarang? Kelima ya. Di mana nih? 2, 3, 4, 5. Ini 5 ya. Ini belum saya rekap lagi ya. Ini yang ini belum nih. Ya. Kita 5 ni belum ni juga. Sedikit lagi ni ya. Apa? Betul. Ya, kekurangan ya. Jadi yang menyerahkan tugas kemarin yang kelima itu baru kelompok ini nih, kelompok siapa? Zefri ya. Kelompok ni belum nih, Ani belum ya. Kemudian yang ke tugas yang itu yang apa? Yang kuliah keempat ya, keempat yang keempat juga ini nggak ada nih ya. Ini nggak ada nih. Oh, ada nih, ada nih. Dia ni ada, judulnya ada. Ini ada Iya, Pak. empat ada. Iya, Pak. Ada ya. Yang tugasnya ini yang apa? Yang keempat ya. Yang ketiga ya. Yang Gimana, ketiga, Pak? yang ketiga nih, ketiga. Saya tugas yang chapter 4 yang chapter 5 kemarin belum, Pak. Ya belum ya. Yang tiga udah. Tapi Yang, PPT kan sudah saya dan Kak Ani submit, Pak. Memang kita belum sempat buat videonya. Karena kan ya, tapi kan udah ke videonya. Kenapa, Pak? Udah ke videonya. Video belum. Iya, Terus Pak. itu Menyusul ya, Pak. tiga. Tapi kan yang tugas-tugas sebelumnya ngumpulin, Pak. Ada. Ini ya, Bang. Ini kenapa ada bunyi itu? Double tu ya. Tiga ada. Ya. Ini belum nih. Kemarin aja yang belum, Pak. Ya. Belum. Ya. Jadi saya bentar. Ini saya
Oke, kita hari ini Rabu tanggal 17 Maret 2001. Kita lanjutkan kuliah berikutnya ya, di chapter 5 ya. 5 itu membahas mengenai investing activity intercorporate investment ya. Jadi ini membahas mengenai intercorporate investment ya. Artinya perusahaan melakukan investasi pada anak perusahaan ya. Itu melalui merger atau akuisisi ya. Jadi merger akuisisi itu ada beda ya. Kalau dia merger ya, dia beli perusahaan lain dengan memberikan saham baru ya. Jadi saham baru bisa PTA membeli PTB ya. Jadinya tentu saja saham pemegang saham PTB kan. Saham PTB itu dia beli dengan menerbitkan saham baru PTA. Jadi pemegang saham PTB itu tadinya milik PTB, sekarang menjadi milik PTA. Jadi dia ikut bergabung ya. Itu merger ya. Merger. Jadi bisa juga dalam bentuk satu entitas yang sama dilebur PTA jadi PTA beli PTB jadi PTC ya, PTC. Atau sendiri-sendiri bisa juga ya. PTA sendiri, PTB sendiri. Tapi jelas sekarang PTB dimiliki oleh PTA. Di dalam pemegang saham PTB ini tulis milik PTB itu PTA. Tadi kan miliknya si Badu, si Amir ya. Badu Amir itu sekarang di dalam kepemilikan PTA ada namanya. PTA itu miliknya si John, si Badu, si Amir ada bergabung situ ya. Itu kalau dia merger. Kalau akuisisi dia beli uang tunai. Uang tunai. Jadi begitu dibeli saham PTB ya, sehingga di dalam kepemilikan PTB kecantum pemilik PTB lah PTA. Tapi di PTA tidak ada pemilik lama PTB, karena kan dibuat tunai ya. Dia tidak diberikan saham baru PTA-nya. Itu akuisisi. Kita sama merger. Itu ngerti ya? Halo? Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Kemudian kita lihat ibunya ya. Ibu ini chapter 5 ya. Ibu chapter 5 kita lihat isinya apa saja yang di chapter 5 itu ya. Isinya. Ini perasa agak sakit, mungkin kita nggak sampai tuntas ya. Boleh izin nggak saya? Halo? Baik, Boleh Pak. aja, Pak. Apa? Bapak sakit apa, Pak? Ya sakit Kenapa, kepala. Bapak? Ya sakit kepala saya mungkin kurang istirahat ini. Ya. Minum Panadol merah, Pak. Oh, jangan, nggak mau saya beli Panadol. Saya tidur aja, tidur. Iya, Pak, istirahat aja, Pak. Pakai fresh care, Pak. Apa? Pakai fresh care. Apa itu? Itu yang dioles, Pak, yang dioles. Tulis kemana? Di sini, Pak, dioles di kepala, Pak. Di apa tuh? Kayak apa tuh? Ini loh. Ini loh. Eh, Ini, Pak, pakai ini, Pak. Tuh, dioles. mana? Ini, Pak. Bentar. Ini loh, Pak. Oh itu. Terus kan? Oh, itu buat sakit kepala itu ya? Kayak minyak Iya. angin gitu, Pak. Oh, Aku biasanya pakai ini di sini, di kepala, di sini. oh itu ya. Lebih aman. Diminum nggak, Kak Dian? Jadi ini chapter 5 ya, chapter 5 mana? 5, 3.
45 ya. Ini ya. 5. Itu. Ini. Di materi ini nanti dibahas ini. Pertama investasi pada sekuritas ya. Jadi bagaimana accounting untuk investasi pada sekuritas itu ya. Nah, pengungkapan dari investasi pada sekuritas saham ya. Dan bagaimana analisis dari akuntansi aktiviti yang treatment transaksi investasi itu ya. Investasi pada anak perusahaan. Kemudian equity accounting terutama mengenai bagaimana akuntansi equity method itu ya. Dan kalau kepemilikannya di atas 50% menggunakan metode equity untuk mencatat transaksi investasi anak perusahaan. Nah, bagaimana caranya, kemudian implikasinya mana itu ya. Dan bisnis kombinasi, bisnis combination ya. Bagaimana akuntansinya, analisis aplikasi, kemudian derivative security, dan fair value option ya. Sekarang kita lihat yang pertama ya. Ini udah kelihatan ya? Udah ya? Udah Pak, udah kelihatan. Jadi investasi security ya. Jadi kalau perusahaan investasi ke dalam obligasi itu debt security investment. Kemudian investasi perusahaan kepada saham perusahaan lain itu nama equity security investment. Ya. Jadi ini kita ada gambar di bawah ini. Jadi investment security itu pertama ada debt security ya, sama equity security. Kalau debt security itu di akuntansi itu ada 3 kategori transaksi investasi pada obligasi. Itu ada 3 kategori. Pertama held to maturity ya. Kemudian trading, 3 available for sale. Sekarang namanya diganti tapi substansi sama. Kemudian yang kedua investasi pada saham ya. Investasi pada saham. Equity security. Investment saham PTA, investasi pada saham PTB. Nah itu dilihat 3 hal ya untuk mentreatment bagaimana akuntansi itu mencatat transaksi, melaporkan, menilai ya. Dilihat dulu ada 3 hal. Pertama di segi kepemilikan ya. Kepemilikannya kalau di bawah 20% berarti tidak ada pengaruh terhadap dalam hal kebijakan jangka panjang perusahaan ya. Seperti keputusan investasi, financing, dividen ya. Itu tidak ada pengaruh signifikan. Jadi kalau saya memiliki sampai 8%, kemudian 8% itu adalah RUPS, saya tidak dominan ya, tidak bisa pengaruh keputusan rapat itu. Ya, kepemilikan saya cuma 8%. Nah kalau seperti itu di akuntansi itu bagi 2 lagi, tergantung dari motif niat dari memegang saham itu. Kalau niatnya untuk dipegang selama 3 bulan, nanti dijual lagi, dikurang 3 bulan dijual lagi, itu masuk kategori trading. Kalau dia menjual di atas 3 bulan, ya, tapi bukan tujuan jangka panjang,
Sepanjang itu kan atas 4 tahun 5 tahun itu. Maka berproporsional. Yang kedua, kalau kepemilikan itu 20 sampai 50%, nah itu memiliki pengaruh signifikan dia. Bagaimana akuntansi itu bentuknya. Yang ketiga, kalau ada kepentingan kontrol kepentingan pengendali ya, itu kepemilikan atas 50%. Di samping dia ada pengaruh juga ada kontrol. Apa beda signifikan influence sama kontrol? Kalau signifikan influence itu pengaruh dalam keputusan jangka panjang. PS seperti keputusan investasi, pembiayaan, dividen ya. Terus itu yang pengaruh signifikan. Tapi kalau kontrol itu dengan pengaruh kepemilikan itu terhadap operasional perusahaan ya. Gitu. Jadi kalau dia bukan atas 50%, dia nggak bisa kontrol operasional perusahaan ya. Dia bisa mempengaruhi penghentian pimpinan cabang, ya, gaji dan sebagainya. Ya. Ya, biasanya kalau di atas 50% pasti ada perwakilan dari dia yang jadi komisaris. Itu dia sendiri komisaris itu ya. Bisa juga. Jadi kalau pemilikannya di 20% ya, itu kalah suara lah, voting untuk menentukan komisaris, menentukan apakah bagi dividen apa enggak, itu kalah suara ya. Nah itu kan akuntansi untuk investasi pada sekuritas, baik sekuritas hutang seperti obligasi atau sekuritas saham ya. Kalau di dalam standar financial accounting standard 115 itu depart from traditional lower of cost or market principle. Jadi itu telah meninggalkan di dalam aturan lama itu adalah lower cost or market principle ya. Yang paling rendah antara cost dengan market, itu yang terendah. Sekarang kan menggunakan per value ya. Jadi ya mengharuskan investasi sekuritas itu harus dilaporkan di neraca menggunakan cost atau per value ya, per value. Jadi kalau bisa cost bisa per value, tapi tergantung dari itu kriteria di akuntansi. Ya. Jadi nanti sekuritas hutang kategori mana yang dilaporkan neraca menggunakan per value, kategori mana menggunakan cost. Sekuritas saham ya. Kategori mana menggunakan cost, kategori mana menggunakan per value, itu ada ya. Jadi accounting itu telah menentukan berdasarkan kelompok-kelompok kategori transaksi investasi itu. Seperti misalnya kalau tidak yang kategori transaksi debt security ya. Debt security itu seperti jelaskan ada held maturity itu tergantung manajemen intens. Intens itu niat rencana dia megang itu berapa lama. Kalau dia pegang sebagai tempo masuk kategori pertama itu. Jadi sekuritas hutang itu dipegang sebagai tempo. Sehingga di neraca menggunakan amortized cost. Itu metode cost. Amortized cost adalah cost initial cost saat dia beli pertama, nanti dia amortisasi cost itu sehingga di bukunya makin lama mengarah ke jumlah nominal. Kalau dia beli diskon atau premium ya. Kalau diskon dia akan bertambah, premium akan berkurang amortisasinya. Nah, kemudian kalau terjadi perubahan harga di pasar ya, kalau dia menggunakan niat untuk memegang, menggunakan amortisasi cost tidak ada adjustment. Karena menggunakan cost ya. Harga itu turun, dia tidak menyesuaikan, tidak ada mengakui laba rugi unrealized gain. Unrealized gain atau loss itu tidak diakui. Kalau dia akan mengakui kalau ada realized gain, kalau terjadi penjualan, maka laba rugi penjualan rugi penjualan tidak diakui ya. Atau bisa juga interest income, net income ya, bisa pendapatan bunga ya. Tapi kalau kategori transaksi itu masuk kelompok trading dengan syarat sekuritas itu di hold oleh si pemegang sahamnya,
untuk lebih dari 3 bulan. 3 bulan, tapi sebujur tempoh ya. Bisa 3 bulan itu bisa 4 bulan, setahun, 2 tahun. Kalau obligasi umurnya 4 tahun, dia mungkin sampai 4 tahun, maka mungkin 3 tahun ketiga dijual, tahun kedua dijual ya. Itu trading, itu available for sale ya, available for sale. Available for sale lebih 3 bulan, kurang 3 bulan memang trading ya. Kalau kurang 3 bulan trading itu dia beli sekarang, nanti besok jual lagi, atau sebulan lagi dijual, atau 2 bulan lagi dijual, beli lagi, jual lagi, beli lagi, jual selama kurang 3 bulan ya. Itu trading. Kalau dia investasi obligasi yang masuk kategori trading itu, di mana dia akan jual beli ikut 3 bulan, maka dicantumkan di neraca asetnya berdasarkan harga pasar di neraca itu. Yang tadi kan hartometri amortis cost besar harga cost, nanti demonstrasi premium diskon. Nah, itu akuntansi mengakui penyataan seperti itu. Dan kalau dia trading karena fair value, maka perubahan harga di pasar itu akan diakui oleh perusahaan investor ya. Kedakui investor akan menaikkan, kalau dia akan naik, maka akun investment security akan naik, turun akan turun juga. Ini kan mengakui sebagai income, maksudnya income ya, pendapatan dan beban lain ya. Itu unless gain atau loss itu. Jadi ada kenaikan atau penurunan harga itu diakui perhitungan net income. Kalau yang lain seperti pengakuan realize itu sama ya. Kalau saat dijual ada pengakuan laba rugi penjualan obligasi investment. Dan perubahan pengaruh dari segi pendapatan tidak income. Nah kalau saya kelompok ketiga ya, ketiga itu kalau berporsel ya, itu kalau dia pegang atas 3 bulan ya, tapi sebujur tempo dicantumkan di neraca sama kayak seperti ring fair value juga. Cuma beda kalau di fair value itu, kalau di available for sale itu agak sedikit rumit pencatatan itu di akuntansi itu. Kita nggak penting, kita tidak menjadi debit kredit, yang penting kita tahu aja bagaimana akuntansi itu mencatatnya. Nah kalau akuntansi itu agak ribet ya, proporsional, karena dia juga memelihara tabel mutasi diskon premium sama seperti automaticity ya. Dan nanti dibandingkan dengan harga pasar value ya. Jadi ada bandingkan antara amortis cost dengan harga pasar. Tapi kalau yang trading dia tidak ada tabel amortisasi diskon premium, dia lebih simpel ya. Bedanya sama trading itu kalau di available for sale, perubahan harga pasar itu kan bukan laba rugi berdasarkan harga pasar, alias gain atau loss ya, dari kenaikan atau penurunan harga pasar itu. Nah itu diakui bukan masuk dalam pendapatan lain ya, atau beban lain, tapi masuk dalam kelompok ada kursi income. Ini tidak mempengaruhi harga net income ya. Dan income tidak pengaruh. Itu ya. Kemudian kalau sekian terus itu diakui ya, penjualan laba rugi penjualan investasi itu. Untuk singkat tapi sebagai pendapatan bunga, maksud perhitungan income ya. Nah, bisa juga terjadi transfer ya, klasifikasi, misalnya tadi masuk held to maturity, dimasuk ke kelompok available for sale ya, bisa aja. Cuma di akuntansi itu secara tetap. Kalau misalnya held to maturity dirubah ke available for sale sekarang ya, karena perusahaan itu mungkin dia harga sahamnya, harga sekuritas itu naik. Kalau menggunakan available maturity kan nggak diakui kenaikan harga pasar itu.
tapi mengakui kenaikan harga pasar ya, proposal. Tapi kalau seandainya tahun depan diganti lagi menjadi kelompok trading atau kelompok utility, nggak boleh ya, nggak boleh, karena akuntansi itu dasarnya. Kalau diganti sekarang, bisa diganti 2 tahun setelah tahun pergantian sebelumnya. Jadi kalau diganti tahun 2020, bisa diganti klasifikasi lagi kelompok lain, itu tahun berapa tuh? Kan sekarang 21, sekarang diganti 21, berarti 22, 23, 24 boleh bisa berubah. 24 boleh bisa berubah ya. Di tahun 2024, perusahaan dibolehkan untuk mereklasifikasi lagi. Ya. Jadi kalau held to maturity capable proposal itu dampak nilai aset di neraca adalah ada kan tadinya kan amortized cost, sekarang fair value kan, jadi aset dilaporkan fair value sebagai pengganti dari amortized cost ya. Gitu. Tapi kalau trading nggak ada kayak available, nggak ada dampak karena sama fair value. Kalau available proposal ke trading juga nggak ada dampak sama fair value. Tapi available proposal ke held to maturity ada dampak, tadinya fair value sekarang amortized cost. Itu ada apa? Ada adjustment ya. Dampak terhadap income ya. Kalau held to maturity ke available proposal, dampak income-nya harus mengakui unrealized gain or loss kenaikan harga pasar pada tanggal reklasifikasi itu dan masukkan ke commercial income. Kalau kelompok 2 dari trading ke available proposal, maka dampaknya adalah ke income statement lah. Realized gain atau loss yang terjadi itu pada tanggal reklasifikasi itu dimasukkan dalam perhitungan net income. Tapi kalau available proposal ke trading, dampak net income adalah realized gain atau loss yang karena ada kenaikan penurunan harga pasar ya. Pada tanggal reklasifikasi itu dimasukkan ke dalam net income. Dan kalau available proposal ke hold maturity, maka kenaikan penurunan realized gain atau loss pada tanggal pelaporan dimasukkan dalam comprehensive income gitu ya. Tanggal pelaporan ya. Gitu. Kemudian kalau klasifikasi dan akuntansi untuk equity security ya. Tadi kan ini untuk yang apa? Untuk yang debt security. Bagaimana kalau equity security? Equity security itu di akuntansi itu ya. Pertama ada ini dibagi ke dalam 3 kelompok ya, no influence, significant influence, dan controlling interest ya. Ini berdasarkan kepemilikan nih. Kalau no influence itu pemilikannya di bawah 20%. Kalau significant influence pemilikannya 10 sampai 50%. Kalau control interest pemilikan di atas 50%. No influence itu dibagi 2, ada available proposal, ada trading. Jadi kalau dimiliki kurang 3 bulan, maka masuk kelompok trading. Kalau lebih dari 3 bulan, pemilikan di bawah 20%, berarti available proposal. Tapi kalau significant influence itu dia tidak menggunakan fair value, tapi menggunakan equity method ya. Jadi pilihannya lah equity method. Tapi kalau di atas 50%, basis pilihannya adalah menggunakan konsolidasi. Jadi gabung ya. Dan di balance sheet di neraca per value kalau yang kelompok non-influence, kalau yang significant influence itu karena menggunakan metode equity method ya. Maka balance sheet-nya adalah acquisition cost di adjust dengan proportional share of investment, return, earning, and appreciate amortization. Jadi kalau di equity method itu kan inline. Jadi pembukuannya inline terhadap dia bersih anak perusahaan. Jadi kalau saya memiliki 30%, maka akun saldo investment pada saham itu saldo menggambarkan 30% dari hasil bersih anak perusahaan. Jadi sehingga mungkin kalau ada pengumuman laba saya akui besar proporsi saya pengumuman laba nanti investment saya itu akan kalau dilaba bertambah, kalau rugi berkurang ya. Kalau dia bagi dividen itu tidak, kalau bagi dividen nanti akan mengurangi investment akun saya sebesar porsi bagi dividen itu untuk bagian dari saya itu. Ya. Itu. Dan kalau controlling interest itu konsolidasi, jadi tidak
salah ya. Kemudian kalau analysis gain, kalau dia perubahan harga pasar, kalau no influen itu kan per value. Kalau dia variable masuk ke hasil laba rugi kenaikan harga itu masuk ke passive income, kalau trading masuk ke net income. Kalau signifikan influen itu tidak dapat karena dia kan ikuti metode menggunakan amortized cost. Sama seperti controlling interest itu tidak dapat juga. Dan kalau untuk income statement ada income itu sama semua. Kecuali controlling interest karena kan ada dikonsolidasi laporan income. Nah, dalam analisis investasi sekuritis ya, kita terkait dengan bagaimana treatment akuntansi untuk mencatat transaksi itu. Jadi ada dua tujuan utama. Pertama harus dipisahkan kerja operating dari investing. Dari akuntansi itu digabung aja. Akuntansi itu laba net income itu ada dari operating, ada investing, ada financing. Digabung aja ya, digabung. Ya. Digabung. Ya. Dan tujuan itu misalkan ya. Kedua menganalisis distribusi akuntansi dari sekuritas itu. Kalau misalkan kita meremove semua laba rugi yang berhubungan dengan investing activity ya dari operating ya, pisahkan. Juga kita misalkan juga ada aset operating sama non operating. Untuk melihat kinerja, mana kinerja perusahaan betul-betul berasal dari operasi, mana investing. Karena kalau kita untuk melihat bagaimana distorsi akuntansi dari transaksi sekuritas dengan treatment akuntansi seperti tadi itu lihat bagaimana opportunity kemungkinan gain trading ya. Bisa jadi perusahaan kalau dia laba, dia masuk kelompok trading, kalau rugi masuk kelompok proposal. Liabilities tapi at cost ya. Non inconsistent definisi equity security. Jadi hati juga ya. Kemudian klasifikasi berdasarkan on intent itu niat dari manajemen aja. Jadi kalau manajemen niatnya 3 bulan masuk trading, kalau dia niatnya 4 bulan masuk proposal, ada bukti. Tapi di akuntansi membatasi nggak boleh senaknya ganti-ganti kelompok ya, periksa itu. Di kelompok itu bisa kalau 2 tahun setelah tahun pergantian itu, 2 tahun setelah tahun pergantian. Jadi kalau pergantian 2001, 2 tahun setelahnya 2024 ya. Karena kalau pencatatan itu dengan menggunakan equity method ya, itu inline tadi itu saya sampaikan ya. Jadi dia akan mencatat kalau ada pengumuman laba, tapi pendapatan investment sebesar porsi kepemilikan kali pengumuman laba itu. Kalau dia dividen, nanti menambah investment, kalau dividen ngurangi ya sebesar bagian dia itu. Jadi investment account dari investor itu akan catat sebagai isi cost, kemudian akan naik kalau ada pengumuman laba ya. Kenaikan investasi besar dari investasi earning ya. Laba diakui sebagai presentasi kepemilikan dari laba yang bukan investasi itu. Dan turun kalau dividen diterima. Dari segi income, investor melaporkan presentasi besar dari laba dan bukan investasi sebagai equity earning, pendapatan ekuitas atau pendapatan investment di dalam income. Dan dividen dilaporkan sebagai pengurang dari investment account, bukan sebagai income. Jadi untuk terima dividen tidak ada lagi pendapatan investasi, karena pendapatan investasi sudah ada pada saat menambah. Ini ikuti metode ya. Di pada saat dia investasi awal,
500.000 investment pada cash ya. Kemudian pada saat kepungan laba oleh investi diakui pengelaba itu sudah 5.000. Pada perkiraan 25% ya. 25% pengelabanya 100.000 berarti bagiannya 2% dari 100.000 dapat 5.000. Jadi investment pada equity earning, pendapatan investasi ya. Pada saat dibagi dividen, maka dia terima cash 5.000 pada investmentnya berkurang gitu ya. Ini poin penting ya, terkait dengan equity method itu. Jadi investment account dilaporkan sebagai jumlah yang sama dari proporsional dari aktiva bersih dari anak perusahaan. Soal substansi, aset, liability tidak dicatat di balance sheet sebagai penggunaan investasi consolidated. Jadi hati-hati ya. Jadi investment earning harus dibedakan dari core operating. Jadi kalau karena di dalam laporan laba rugi itu net income itu termasuk ada pendapatan investasi. Jadi kan nggak ada di income statement itu yang pendapatan investasi, pendapatan operasi kan nggak ada. Maksudnya pendapatan dan beban lain aja gitu. Jadi maksudnya income itu seolah kesannya income dari hasil operasi, padahal enggak. Jadi harus jadi investment itu dilaporkan dengan adjusted cost, not the market value ya, bukan market value. Jadi harus dilaporkan jadi kalau dia metode cost harus di adjust cost bukan sebagai market value. Itu kalau dia metode equity ya. Equity itu jadi investment cost bukan market value karena dia bukan fair value. Nah, kalau di analis merubah market value bisa aja ya. Kemudian harus disebut equity method ketika ya. Jadi menggunakan metode equity method itu bisa dihentikan ya. Rasa investasi itu berkurang reduce to zero dan tidak memberikan tambahan kerugian dari investor. Jaminan terhadap kewajiban investee atau otherwise committed to providing future financial support to investee. Jadi akumulasi divisi itu akan di recover dalam investee earning ya, pendapatan investee. Jadi excess initial investment di atas proportional share di buku itu dikasihkan sebagai intangible atau intangible asset yang disebut dengan goodwill itu. Goodwill ini. Ya. Business combination itu merger, akuisisi, reorganization, atau restructuring, dua atau lebih bisnis dalam bentuk bisnis entitas lainnya. Motivasinya banyak ya merger itu. Business combination itu. Pertama meningkatkan image perusahaan ya, dan ada potensi pertumbuhan di sini. Kemudian bisa mendapatkan material yang bernilai dan fasiliti. Kalau misal PT A itu bergabung PTB, kalau di perusahaan bahan baku dia akuisisi aja perusahaan yang supplier bahan baku ya. Dia bisa mendapatkan teknologi dan marketing channel. Ya, jadi tujuannya untuk teknologi, misalnya dia akuisisi perusahaan yang bank menguasai perusahaan fintech ya, itu langkah untuk akan financial teknologinya. Dan marketing channel, kalau perusahaan fintech masuk ke bank kan marketing channel lebih luas ya. Securing financial sources ya, untuk sumber keuangan yang lebih aman karena dengan manajer itu lebih besar ya. Strengthening manajemen, jadi kota manajemen lebih bagus ya. Lalu kolaborasi kan, meningkatkan efisiensi operasi, meningkat misalnya lebih efisien.
Biasanya dari sini tadinya masing-masing 10, 10, 20 dengan merger kan jadi tinggal separuhnya dikurangi. Dua jabatan separuh bisa dihilang. Encourage change diversification. Jadi untuk melaksanakan diversifikasi untuk menurunkan risiko. Probability in the market entry ya. Jadi entry pasar bisa lebih cepat dengan adanya akuisisi. Bisa saya ingin masuk ke pasar A. Siapa pemain di pasar A itu saya akuisisi aja udah. Udah sih bisa masuk ke situ. Itu mencapai skala ekonomi. Skala ekonomi saya masih kecil, saya akuisisi tambah besar skala ekonomi. Dan ketua pajak take advantage ya. Karena otomatis nanti dengan akuisisi itu aset bertambah, beban bertambah. Competitive dan per-acquisition, management composition. Dalam accounting akuntansi business combination ada dua process method accounting sama non amortization goodwill. Jadi metode akuntansi hanya purchase saja. Tadinya kan ada dua itu. Metode purchase atau metode interest pooling of interest ya, pooling of interest method. Jadi boleh pilih mengenai pooling of interest method atau purchase method. Sekarang udah pilih harus purchase method aja. Bedanya pooling of interest method sama purchase method. Kalau pooling itu dia tidak di aset masing-masing perusahaan tidak dinilai kembali. Dia buku aja. Tapi kalau purchase sudah ke pasar. Sekarang menggunakan metode purchase, tidak boleh menggunakan metode pooling of interest. Dan juga goodwill itu tidak demonetisasi. Karena dalam laporan konsolidasi ya, nanti ada teknik konsolidasi. Konsolidasi itu ada dua step. Pertama, kita menjumlahkan aset anak induk, aset utang anak induk, kemudian equity, kemudian ada proses eliminasi. Eliminasi itulah transaksi antara anak ini itu dieliminasi. Ya. Jadi agregasi aset, liability, revenue ya, kombinasi intercompany transaction. Ya. Dalam minority nanti dicantumkan di dalam equity, dalam laporan konsolidasi bagi equity. Kenapa? Karena hak aset dari minority kan masuk kita totalkan juga. Ya, kita totalkan semua aset anak ke dalam total aset induk, aset anak itu adalah hak dari minority juga ya. Utang juga sama. Maka nanti di equity konsolidasi itu adalah muncul hak minority. Ini contoh dari konsolidasi nggak usah sih nanti kita nggak sampai ke teknis ini. Jadi contoh saya sekarang contoh ya, dia beli anak perusahaan itu, investor beli 370, padahal di buku udah 620, sehingga dia beli atas di buku 150. 110 itu diteliti lagi dinilai kembali PPA-nya, treatment-nya, kemudian ternyata ada PPA undervalue sih, dia naikkan harga 20, naik 20, kemudian treatment belum dakwi 30, sehingga ada 50 aset yang belum tercatat tuh kenaikannya dan belum tercatat. Nah, dia kan bisa 10 tuh kelebihan. 100.000 lagi nggak ketahuan. Apa saja itu yang kenaikan, kok bisa lebih tinggi di atas buku. Ya. 100.000 ini nggak bisa diidentifikasikan, itu masuk ke goodwill ya. Jadi jurnalnya ini. Ya. Kalau konsolidasi nanti ditotalkan aset sinergi sama Mikron. Nah, kemudian totalkan juga Pasifa. Tapi sebenarnya dieliminasi dulu transaksi yang terkait dengan anak induk ini, ya. Di transaksi berupa depresiasi ya. Ini berhubungan dengan depresiasi yang berhubungan dengan PPA anak induk ya. Itu dihilangkan sehingga diperoleh penjumlahan agregasi setelah melimitasi item aset, pasifa dan utang tempat ini. Jadi ada 4 jurnal untuk konsolidasi itu. Pertama lepas ini tadi ini 120 investment account,
buku dari aset diperoleh. Ini usaha hasil teknis ya, sebenarnya kan bukan akuntansi nih ya. Usaha ini. Kemudian impairment of goodwill. Nah, goodwill itu karena goodwill itu kunci benefit dia nggak pasti ya, manfaat besar dapat itu nggak pasti, maka harus dilakukan proses impairment. Impairment itu mengetes apakah goodwill itu nilainya turun atau naik ya. Sekali turun nggak boleh naikkan ya, itu goodwill. Beda goodwill sama aset lain. Aset lain kalau turun bisa recovery, tapi kalau goodwill nggak bisa. Sekali turun nggak bisa recovery karena ketidakpastiannya tinggi ya. Itu. Jadi dicek ya. Kemudian isu terkait business combination ini perlu saya ketahui adalah contingent consideration. Perusahaan biasa mencatat jumlah data contingent consideration payable sesuai dengan purchase agreement. Pada saat contingent itu dipertimbangkan sebagai pada saat ini diterbitkan atau bisa diterbitkan. Kalau kita total cost ini juga hati-hati nih. Sekali perusahaan itu menentukan total cost dalam akuisisi entitas itu, maka ini memerlukan alokasi cost itu ke individual aset yang diterima itu seperti total cost offer dari jumlah yang diakui untuk identity eligible yang masuk ke goodwill ya. Dalam proses research and development juga harus diperhitungkan dengan consolidated financial statement ya, EBT. Konsolidasi financial statement itu tidak don't operate selain upon common pool of asset. Jadi konsolidasi financial statement itu mentotalkan semua aset anak induk, pada aset anak itu ada hak dari minoriti juga. Kemudian gain of subsidiary stock sales. Jadi equity investment account itu akan naik subsidiary stock sales, penjualan ialah penjualan saham subsidiary ya, saham subsidiary, maka equity investment account-nya akan naik ya. Kenapa? Karena porsi kepemilikan jadi tinggi kan, jadi tinggi. Sehingga pengakuan investment account-nya, bisa contoh kalau dijual saham subsidiary ya, penjualan saham sendiri itu akan meningkatkan equity investment account ya. Kenapa ini? Karena kalau saham penjualan saham subsidiary ya, itu kan equity investment akan meningkat persentase kepemilikan. Konsekuensi accounting for goodwill ya. Jadi konsekuensi accounting for goodwill sifatnya tidak permanen dan presiden Furui menggambarkan persepsi dari super earning turun ketika proses informasi, jadi terjadi future impairment loss masa depan. Jadi kalau diperkirakan tidak ada super earning yang diperoleh, ada penurunan super earning, maka goodwill itu akan terjadi impairment ya, penurunan nilai. Kan goodwill itu karena ada superior earning ya. Jadi artinya rata pendapatannya di atas rata industri ya. Nah, itu goodwill muncul di situ. Nah, kalau seandainya dia tidak mampu lagi memberikan rata-rata kabar atas industri, berarti bisa dikatakan goodwill itu mengalami penurunan nilai sebenarnya. Kalau prosedur accounting itu kontroversi isu terkait bagaimana perusahaan company dari pembelian ya melaporkan aset dan liability jika dia bisa melakukan keuangan. Jika bahwa perusahaan survive sebagai entitas terpisah ya. Jadi kalau dia tidak digabung, entitas terpisah. Jadi ada beberapa keterbatasan dari consolidated financial statement. Yang pertama adalah itu laporan keuangan dari perusahaan individu ya, yang masuk ke yang anak ya. Jadi gini, laporan keuangan dari perusahaan individual itu komposisi atas besar ya, tidak selalu menyajikan kepada berbasis basis. Jadi kalau misalnya PTA, PTB kan digabung itu. Nah itu kan metode pengukuran kan berbeda.
jumlahnya memberikan hasil yang tidak comparable sebenarnya. Dan consolidated financial statement tidak melihat pembatasan penggunaan cash untuk individual company, dan tidak ada mereka melihat intercompany cash flow atau pembatasan based on the host flow. Jadi kalau di dalam konsolidasi itu udah bercampur ya, cash campur, cash anak sini campur. Jadi beberapa cash anak itu yang dibatasi untuk penggunaan tertentu sudah kelihatan lagi. Sekarang perusahaan yang kondisi keuangannya buruk ya, itu digabung dengan perusahaan kondisi sehat, perusahaan kuat ya. Bisa jadi perusahaan buruk itu jadi sehat juga kelihatan. Tapi bisa juga dia menggerogoti kinerja perusahaan induk yang kuat itu, bisa juga. Ya. Dan extent of intercompany transaction itu tidak diketahui ya, prosedur handling reconciliation process reporting. Ini tidak diketahui kalau dalam konsolidasi, tidak tahu transaksi antara induk anak perusahaan itu ada seperti apa saja, kan sudah dieliminasi. Accounting for consolidation, finance and insurance subsidiary can pose several problem for analysis. Jadi masalah problem kalau analisis keuangan untuk konsolidasi. Sehingga di dalam menilai kinerja keuangan yang berasal laporan konsolidasi itu sepisah. Misalnya saya menilai PTA, saya nilainya laporan yang bukan konsolidasi, tapi sudah pisah. Jadi laporan khusus PTA. Kalau konsolidasi PTA itu bias hasilnya, karena sudah menggabungkan beberapa aset anak perusahaan ya, misalnya. Jadi jangan itu perusahaan tidak prospektif digabung sama anak perusahaan yang sehat jadi prospektif bisa kelihatan. Jadi saya dulu tuh jadi konsultan itu menanalisis perusahaan itu yang merupakan hydrogen investor ya, seperti itu. Saya harus pisah dulu masing-masing anak perusahaan sebenarnya kinerjanya, termasuk perusahaan induk, laporan masing-masing. Jadi kelihatan bagaimana kerja masing-masing anak perusahaan sama induknya. Kalau dia tujuannya untuk beli induk, kelihatan tadi di konsolidasi nggak kelihatan induknya bagus, tapi setelah pisah wah jadi jelek ya. Itu ya, diturun ke kinerjanya. Misalnya contoh ROA-nya di laporan konsolidasi ya 15%, begitu dipisah cuma 8%. Gitu. Jadi hati-hati juga ya. Karena konsolidasi itu menggabungkan berbagai jenis industri kan. Bagi dia punya, misal Bank Mandiri punya perusahaan asuransi, punya juga perusahaan leasing ya, punya juga perusahaan yang properti, bisa aja. Kita nggak tahu. Ya. Jadi jenis superior competitive position tergantung pada perubahan goodwill itu tidak permanen ya. Jadi kita konsolidasi penting goodwill. Goodwill ini termasuk kalau dalam analis laporan keuangan, goodwill itu dicek benar nggak itu bisa lebih goodwill terhadap pembelian pada anak perusahaan itu. Jangan tidak jalan dia beli lebih tinggi itu bukan karena anak perusahaan itu bisa mendapatkan super earning, tapi adalah karena hubungan istimewa ya, kemudian tidak wajar ya, hati-hati ya. Itu intinya seperti itu ya, goodwill. Dan polling accounting ya. Berdasarkan miskomodasi, business combination, standar akuntansi business combination itu kan tadi polling of interest itu dibolehkan, sekarang kan nggak boleh lagi, usah di bisnis ya. Ini metode sekarang nggak diakui lagi ya, jadi nggak usah kita bahas. Kalau derivative security ya, itu sekuritas investasi pada derivatif seperti hedging itu ada 4 ya, future, option, swap dan forward ya. Jadi kalau option ini itu hak untuk beli dan jual ya. Kalau future di sini hak beli bukan opsi nih, future sudah dilaksanakan, future forward itu sudah dilaksanakan. Swap itu future itu kalau dilaksanakan tak berfee ya. Kalau swap itu untuk mengamankan cash flow ya. Dan ini pengertian dari masing-masing kontrak derivatif, futures, swap, sama option. Jadi futures itu kontrak kesepakatan
antara dua pihak ya, di mana pihak pertama setuju untuk beli atau jual ya, untuk komoditi tertentu pada harga tertentu, tanggal tertentu ya, di kemudian hari. Kalau swap itu kesepakatan antara dua lebih pihak untuk menukarkan future cash flow-nya. Jadi kalau saya menurut pendapatan saya itu dolar, tukarkan pendapatan yang rupiah gitu. Jadi kalau seandainya bisa dolar ya, impor saya rupiah, beli barang dalam negeri, jualnya dalam bentuk dolar ya, maka saya bisa melakukan swap penjualan itu dalam rupiah, diganti dolar ke rupiah. Jadi saya aman, tidak ada dampak perubahan kursnya. Nah, ini kelompok derivatif itu hedge sama spekulatif. Ini sebedakan hedge sama spekulatif. Beda apa kalau hedging itu dia membeli kontrak derivatif, underlying asetnya dia punya. Misalnya kalau saya beli opsi untuk jual dolar, hutang dolar saya ada ya. Kalau saya kontrak beli dolar, saya punya hutang untuk dolar itu. Tapi kalau saya nggak punya hutang ya, saya kontrak hedging untuk beli atau jual dolar, berarti itu spekulatif ya. Kalau spekulatif itu nanti ada treatment kwitansinya, seperti apa ya. Jadi kalau hedging itu dibagi lagi ada 3 ya. Portfolio hedge untuk mengamankan harga pasar ya, nilai harga portfolionya, mengamankan cash flow, terus untuk mengamankan mata uang ya, mata uang asing ya. Pertama ini kalau portfolio itu harga cash flow itu mata uang asing. Mata uang asing itu dibagi lagi ada mengamankan apa harganya, kursnya, kemudian mengamankan cash flow mata uang asing itu, maka ada swap yang terkait kurs ya. Kemudian kalau portfolio itu kalau dia mengamankan opsi nilai kursnya supaya stabil ya. Jadi dia lebih imun dari risiko perubahan harga. Lalu untuk mengamankan net investment foreign operation. Jadi dia bentuk posisi net position ya, diamankan. Kalau contoh misalnya kalau dia punya hutang dolar itu 1 juta dolar, utangnya 1,5 juta dolar, posisinya adalah 500 pasifah. 500 pasifah itu diamankan untuk forex hedge ya. Bisa menggunakan membeli forward, future, option ya. Nah, ini akuntansi treatmentnya seperti ini. Kalau di akuntansi dia belajar di akuntansi internasional ya. Jadi kalau misalnya spekulatif ya, kalau spekulatif dia tidak melihat lagi pokoknya semua transaksi spekulatif belajar harus disajikan sebagai portfolio semuanya ya. Tapi kalau bukan spekulatif, portfolio hedge sama cash flow hedge sama itu beda-beda ya. Jadi kalau sebenarnya harus ada sekian atau loss termasuk dalam perhitungan income relatif. Berarti itu kalau seandainya bukan larang boleh aja spekulatif itu untuk mendapatkan income karena instrumen, tapi ya treatmentnya kalau di Valencia nilainya sebagai harga pasar. Tapi kalau portfolio karena dia punya underlying asetnya itu derivatif dan hedge asset and liability dicatat sebagai portfolio. Ya. Kalau income statement analysis gainnya mesti diakui rugi kenaikan harga. Cash flow hedge kalau dia derivatif dicatat portfolio ya. Dan di offset dengan akumulatif composite income ya. Laba rugi kenaikan harga diakui. Foreign currency portfolio hedge sama seperti portfolio hedge ya, portfolio hedge. Sama seperti portfolio hedge juga. Di atas itu. Karena foreign currency sama seperti cash flow hedge ya. Dan kalau foreign currency hedge of net investment itu penggunaan neraca menggunakan portfolio ya. Dan ada skinnya dilaporkan sebagai adequacy income. Jadi derivatif itu pertama identifikasikan tujuan untuk menggunakan derivatif. Apakah tujuan untuk mengamankan aset dimiliki atau utang dimiliki atau untuk spekulatif ya. Jadi itu.
Dan risk exposure dan efektivitas hedging strategis ya. Dan transaksi seperti transaksi khusus company wide risk exposure. Jadi mana transaksi khusus dengan company wide risk exposure. Risk exposure itu terkait dengan risiko seluruh dari perusahaan. Ini kalau risiko terkait dengan transaksi khusus, misalnya kalau dia beli jual dalam bentuk dolar ya. Jadi nanti lapor ke kurs dari penjualan itu objeknya transaksi. Tapi kalau kita lihat secara keseluruhan net investment dari bisa total aset yang dolar berapa, total utang dolar berapa, net itu yang kita perhitungkan, itu namanya company wide risk exposure ya. Dan inclusion in operating or non-operating. Jadi pemahaman terkait dengan income operating sama non-operating itu penting ya. Karena kalau seandainya pendapatan berasal dari derivatif ini termasuk dia non-operating, bukan operating. Ya, jadi net income itu bukan semuanya operating, ada juga non-operating ya. Kemudian portfolio option ini terkait dengan aset-aset dan liability yang mungkin menggunakan fair value ya. Jadi eligible aset dan liability yang bisa dinaik portfolio option. Kecuali kalau untuk yang investasi pada anak perusahaan itu tidak menggunakan fair value ya. Dan pelaporannya keringaman dari aset di buku aset itu dalam neraca selalu menjadi fair value on the measurement date. Jadi kalau kita analisis itu nanti akan melaporkan fair value dari aset-aset ini dengan cost. Ya. So, perubahan dalam fair value dari aset itu termasuk liability juga, itu termasuk dalam unrealized gain or loss, di mana dia masuk dalam net income ya. Kemudian bisa memilih untuk melaporkan unrealized gain loss porsi dari unrealized gain or loss dari kenaikan harga itu berbeda dari cash flow komponen atau tugas bersama. Jadi pendekatan strategi aplikasi lah substansi flexible access to selectively apply the portfolio option to individual asset or liability. Ini masing-masing dilihat apakah portfolio bisa terapkan apa enggak. Kalau disimplikasi harus lihat kendala di portfolio ini penting ya. Jadi karena sekarang banyak menggunakan portfolio, lihat reliability-nya. Reliability itu kelemahan dalam dokumen, objektivitas ya, dokumentasi. Bisa agak lemah. Jadi menimbulkan debat tebal ya. Opportunistic adopsi dari secara financial accounting concept 159. Ini terkait dengan kalau di Amerika ini. Ya. Verifikasi nilai-nilai portfolio itu. Itu dapat saya sampaikan ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Halo? Belum, Pak. Lanjut, Pak. Saya itu saya mohon maaf ya, saya lebih cepat kuliahnya karena kepala saya nggak enak juga nih ya. Itu ya. Oke, Pak. Oke, sekarang kita absen dulu ya. Kita buka videonya ya. Kuliah. Mana sih?
Masuk laporan keuangan ya. Punya. Ini pertemuan kelima ya. Okey, Sinta ada Sinta. Ada Pak. Sinta. Oh, Sinta mana? Saya Pak. Oh ya. Lagi di mana, di kantor ya? Masih di Enggak, kantor. di rumah Pak. Oh, di rumah ya. Hmm. Udah pulang di kantor itu. Dan Gita Hadir mana? Pak. Iya ya. Dan Ani ada Ani. Hadir, Pak. Video mana nih? Lagi ganti baju, Pak. Tunggu, Pak. Baru pulang. Waduh. Ya. Baru nyampe di rumah ya? Iya, Pak. Ya. Kemudian apa itu? Ikut si Ani. Ya, ini orang Ani ya. Ani dia. Kemudian Zefrin hadir ya. Hadir, Pak. Ya, siap. Kemudian Dian ya. Dian. Lagi di mana kamu lagi di mana? Kantor. Di kantor. Kamu kantor atau kamu Bapak punya minggu kantor? lalu Apa? Halo? punya kantor. Enggak, punya kantor, Pak. Saya karyawan. Oh, enggak. Kamu kerja di mana? Itu punya usaha bakso juga? Saya Karyawan? Kamu jadi karyawan tuh punya usaha bakso juga? kan karyawan swasta nih, Pak. Ya, itu punya usaha Tapi saya bakso. mie ayam, Pak. Mie ayam. Buka usaha lagi. Jadi ada 2 karyawan kantor sama buka usaha juga. Berarti 2 dong sumbernya. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Pusingnya 2. 3 Hati-hati waktunya, itu. Pak. Hati-hati itu kalau punya usaha sambilan itu suka dibohongi sama kasir itu. Dibohongin siapa, Pak? Kasir. Oh enggak, Pak, kalau di kita kan udah ada sistemnya, Pak. Cara perhitungannya seperti apa itu semua ketahuan dari bahan yang kita stok sama yang keluar Ya. tuh pasti ketahuan. Betul nih, tapi kan kira-kira aja kan, nggak pas ya. Pas kok, Pak. Pas ya. Soalnya, Pak, hitungannya kayak udah ngerti nih proporsi dengan kita menyediakan sekian gitu. Jadi kamu setiap hari stok menen terus dong? Iya dong. Setiap hari stok menen sampai jam berapa malam stok menen? Jam 12. Nah itu jadi kalau bisnis seperti itu ya harus siap lembur ya. Stok menen itu penting, kalau nggak setiap hari ya habis dikerjain sama karyawan yang tidaknya dikorupsi. Ya, itu harus korban ya. Jadi Bapak, lalu saya nggak di absen, saya kan masuk, Pak, ada rekamannya. iya, kapan nggak ada absen? Minggu lalu. Oh, kamu hadir? Hadir kan Gita udah bilang, Pak, kalau kuota saya habis. Oh gitu, ya udah saya lihat lagi ya mana yang keempat ya. Kuota saya bukan habis, Pak. Jadi kan aku kan kuotanya kita kan Oh bulan. ya. Wah, hadir nih. Hadir kan. Hadir, nggak ada saya bilang absen. Nggak ada, yang mana tuh? Yang minggu lalu. Ini minggu lalu, minggu keempat nih, pertemuan keempat. Ini kan untuk kelima. Ini keempat nih, ini keempat nih, ini ya nih. Nah, yang keempat. Hadir kamu? Yang mana tuh? Jeffrey apa tuh, Pak? Hah? Jeffrey hadir juga ya, Bang. Jadi mangkir bukan? Nggak ada tuh. Kan ada rekamannya, Pak.
Minggu lalu? Iya. Oh, Cuma kalau Jeffrey emang kemarin kan handphonenya kan itu Pak. apa? Handphone dia Enggak ada tuh Jepri. Mana Jepri mana? Minggu lalu enggak ada dia. Kalau kamu bang Mas, hadir ada tuh, Jepri tuh. Minggu lalu kamu hadir enggak? Kan enggak ada, siapa panggil enggak ada tuh. Enggak ada, siapa panggil enggak ada deh. Enggak ada dah. Pak, kemarin telepon saya baterainya habis. Baterai habis mana? Siapa panggil enggak ada. Iya, jadi Pak terakhirnya saya nggak ikut, Pak. iya. Akhir nggak ikut. Aku juga gitu kan kemarin. Soalnya paketan aku kan bayar bulanan Pak. Terus sebelum waktu jatuh tempo itu kan sudah habis. Jadi aku harus menunggu due date-nya untuk dibayarkan dulu. Kamu tuh udah bikin hadir nih, apalagi kamu jangan ribut ini. Udah bikin hadir nih, apalagi itu. Si Jepri nih yang masalah nih. Jepri saya panggil enggak ada. Ya. Saya hadir Pak, bukan pas dipanggilnya saya nggak ada, karena kan Gitu. saya habis. Nggak muncul Saya tuh. lagi di Cianjur Pak pada saat itu. Waduh, begini izin aja, izin deh. Izin tuh. Nggak ada sih. Saya nggak ada. Saya panggil. Kalau si dia ini saya ketemu tuh waktu awalnya ada terus menghilang karena baterainya habis tuh, pulsa habis tuh. Paket Pak. Ya. Ini kan ada 3 kali masih malah absen nggak apa-apa sih. Iya Pak. Izin udah nggak hadir ya. Masalah sih. Ya. Oke, lagi pertanyaan udah saya absen semua ya. Sudah Pak. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Aman, Pak. Aman. Si Ani mana tuh? Udah video udah masih ganti baju deh. Ani masih ganti baju masih. Masih, Pak. Lama banget di baju. Kamu berapa lapis bajunya? Lama banget di bajunya. Ngademnya lama. Ya, bisa 10 lapis bajunya. Si Dian paling tahu tuh, Pak. Makanya dia ketawa, Pak. Kenapa? Berapa lama ganti bajunya? Rani rempong Pak. Waduh. Ini ada 4. Satu lagi mana tuh? Si Sinta, Gita, Dian, Ani, situ mana? Tadi situ mana? Si Kevin itu mana nih? Itu dia Pak. Canggih itu handphonenya dia tuh Pak. Muncul lagi ya. Oh, suka mati nyala si Kevin HP-nya. Ya. Itu baru muncul. Waduh, autan tuh. Iya, makanya saya kemarin keluar masuk, saya lagi di Naik motor, Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Ada motor sama aja kan, berarti sampai di rumah. Ya. Oke, salam sehat semua ya. Semua sehat, jaga kesehatan ya. Karena Bapak setelah beli apa? angin. Hah? Minum tolak angin. Oh iya deh. Saya agak kurang ini, kepala saya agak berat nih. Gitu. Iya, Pak. Biar enteng, Pak. Iya. Tolak angin atau cowok ketiga sama aja kan? Ya, cocok-cocokan badannya Bapak. Lebih cocok mana? Iya. Oh iya deh. Ya. Oke ya, kalau gitu saya akhiri kuliah hari ini. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bapak. Waalaikumsalam. Ya. Lekas membaik ya Pak. Baik. Selamat istirahat. Ya. Ya, assalamualaikum.